kami kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil pengamatan kami yang telah kami lakukan selama 2 minggu, yaitu dinamika populasi cicak yang kami amati di greenhouse jurusan biologi Universitas Negeri Makassar. Untuk lebih singkatnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk memaparkan di sini. Baik, hewan yang kami uji yaitu cicak. Jadi cicak itu tergolong ke dalam suku Geckonidae yang terdiri atas puluhan jenis, yang dimana berukuran sekitar 10 cm, berwarna abu-abu, coklat. Hewan ini mudah ditemukan karena habitatnya itu di pohon maupun di dalam rumah. Jadi cicak itu tidak mengalami metamorfosis. Cicak dewasa bertelur, kemudian menetas menjadi cicak muda yang bentuk dan sifatnya sama dengan induknya. Jadi cicak itu termasuk ke dalam golongan atau kelompok reptil. Jadi kemampuan cicak itu biasa dikenal dengan autotomi, yang dimana untuk menghindari gangguan musuh atau predator, mereka akan memutuskan ekornya dan musuh pun akan kaget karena walaupun sudah putus, ekornya masih bisa bergerak-gerak. Jadi cicak itu berkembang biak dengan cara seksual dengan melakukan kopulasi antara cicak jantan dan betina. Cicak itu memiliki 2 genus, yaitu genus Hemidactylus dan Cosmibotus. Saya sarankan ke selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab dinamika populasi hewan, yaitu yang kita ambil cicak. Menurut Arif DKK, terdapat faktor-faktor yang dialami oleh cicak, yaitu yang pertama interaksi predasi. Interaksi predasi adalah interaksi di mana suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya. Cicak bertindak sebagai pemangsa atau predator dan nyamuk bertindak sebagai mangsa. Kemudian interaksi kompetisi. Interaksi kompetisi pada cicak kayu dan cicak tembok. Umumnya cicak kayu itu kalah saing dengan cicak tembok dalam memperoleh makanan. Pada interaksi ini hewan akan beradu kekuatan satu sama lain hingga memunculkan pemenang, dan pemenang tersebut yang akan mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang diperebutkan. Kemudian yang ketiga adalah bencana alam. Munculnya bencana alam tentu tidak dapat diprediksi, seperti pada gempa bumi. Bencana alam yang dapat dialami oleh cicak misalnya itu gempa bumi, rumah yang merupakan habitat cicak namun seketika hancur dikarenakan adanya bencana alam yaitu gempa bumi. Kemudian yang terakhir, aktivitas manusia. Aktivitas manusia dapat membuat kerusakan yang terjadi pada habitat cicak tak hanya terjadi karena adanya bencana alam. Aktivitas manusia juga memiliki dampak tersendiri. Cicak biasanya mencari sumber daya di habitat manusia karena lingkungan mereka terganggu, namun manusia biasanya terganggu dengan keberadaan cicak, sehingga cicak biasanya disingkirkan oleh manusia dengan berbagai cara, misalnya menyemprot cairan beracun untuk cicak sehingga cicak mudah mati atau lari dari habitat tersebut. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya itu metode pengamatan dinamika populasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan populasi hewan, ya termasuk cicak adalah dengan membagi suatu wilayah menjadi beberapa unit. Kemudian peneliti dapat menghitung jumlah hewan dalam unit tersebut. Nah, terakhir penghitungan ini dapat dikalikan dengan jumlah unit total untuk memperoleh populasi. Menurut Herisa, rumus untuk menghitung indeks keragaman adalah indeks keragaman Shannon-Wiener, yaitu HXN sama dengan min NI per N log NI per N. Keterangan itu HXN indeks keragaman Shannon-Wiener, NI jumlah individu jenis KI, N jumlah total individu jika nilai indeks kurang 1 keragaman rendah, 1,5 sampai 3,5 keragaman sedang, lebih besar keragaman tinggi. Nah, menurut Tobin dengan rumus yaitu D sama dengan N per L LJ kali PJ. Dengan keterangannya itu D sama dengan densitas atau kepadatan, N sama dengan total individu yang terdeteksi dalam jalur, LJ sama dengan lebar jalur. Baik, adapun tujuan dilakukannya pengamatan ini yaitu kami melakukan penelitian mengenai dinamika populasi cicak untuk mengetahui bagaimana naik turunnya dinamika populasi cicak dan bagaimana pengaruh atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika populasi cicak yang terjadi di wilayah penelitian kita.
Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan dinamika cicak itu bisa berubah, sehingga kita ingin mengetahui apa saja baik itu faktor abiotik maupun biotiknya. Baik, selanjutnya itu mengenai metode penelitian yang kami gunakan, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, adapun metodenya yang pertama itu tempat dan spot penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Greenhouse Biologi Universitas Negeri Makassar. Spot penelitian di beberapa area, yaitu ruang belajar dengan ukuran kurang lebih 10 kali 10 meter, ruang laboratorium dengan ukuran kurang lebih 5 kali 5 meter, kamar mandi kurang lebih dari 1 kali 1 meter, dan di sekitar lingkungan greenhouse yang terdapat pepohonan besar. Nah, yang kedua yaitu waktu pengamatan. Waktu pengamatan dilakukan setiap 2 hari sekali, setiap sore sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Durasi pengamatan kurang lebih selama 1-2 jam setiap pengamatannya. Cicak termasuk hewan nokturnal sehingga sangat mudah diamati di waktu sore menjelang malam. Adapun metode pengamatan yang kami lakukan yaitu metode pengamatan digunakan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dengan menggunakan berbagai perangkat, antara lain menggunakan alat ketapel, membuat perangkap dengan pancingan berupa makanan, dan membuat perangkap lengket atau sticky traps. Nah, pengamatan dilakukan sebanyak 7 kali dalam 2 minggu, 2 hari sekali. Pengamatan pertama ditemukan sebanyak 11 cicak, pengamatan kedua ditemukan sebanyak 6 cicak, pengamatan ketiga sebanyak 12 cicak, dan pengamatan keempat sebanyak 8 cicak. Pengamatan kelima sebanyak 14 cicak, pengamatan keenam sebanyak 5 cicak, dan pengamatan ketujuh sebanyak 9 cicak. Total keseluruhan ada 76 cicak yang ditemukan selama 2 minggu pengamatan. Adapun faktor abiotik yang kami ukur yaitu suhunya. Nah, dalam 2 minggu pengamatan ini kami lakukan 2 hari sekali. Suhunya itu rata-rata suhu paling rendahnya itu 28 derajat Celcius, dan suhu paling tingginya itu ada di suhu 31 derajat Celcius di pengamatan kedua. Jadi untuk hewan lain yang hadir di pengamatan kita itu ada kucing, ada semut, kemudian ada rayap atau laba-laba kecil. Bisa dilihat pada tabel di atas bagian hasil yang kami teliti selama 2 minggu, yaitu 2 hari sekali. Bisa dilihat jumlah populasi yang kami temukan dari ketiga spesies cicak, yaitu ada cicak gula, cicak kayu, dan cicak tembok, serta ada suhunya itu berbeda-beda di setiap pengamatan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bisa dilihat grafik pada jumlah data spesies yang ditemukan pada tanggal 15 Maret 2024 jam 5. Cicak kayu terdapat di dan pada pengamatan yang kelima pada tanggal 23 Maret itu yang tertinggi adalah cicak tembok, yaitu hasilnya adalah 7. Lihat jumlah naik turunnya spesies dipengaruhi oleh suhu dan juga sumber makanan. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi data pengamatan. Dan berdasarkan tabel 1.1 diperoleh data hasil pengamatan selama 2 minggu yang rata-rata dilakukan pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pengamatan pertama dimulai pada hari Jumat 15 Maret 2024 dengan suhu 28 derajat Celcius. Maka diperoleh jumlah spesies cicak gula sebanyak 4 ekor. Cicak kayu sebanyak 1 ekor, sedangkan cicak tembok paling banyak ditemukan pada pengamatan pertama ini, yakni sebanyak 6 ekor. Nah, kemudian di pengamatan ke-6 di hari Minggu 24 Maret 2024 dengan suhu 30 derajat Celcius diperoleh jumlah spesies cicak gula sebanyak 2 ekor. Cicak kayu pada saat pengamatan sama sekali tidak ada yang ditemukan, sedangkan cicak tembok sebanyak 3 ekor. Nah, adapun jumlah keseluruhan cicak gula yang ditemukan sebanyak 29 ekor, cicak kayu sebanyak 8 ekor, dan cicak tembok sebanyak 39 ekor. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dinamika populasi cicak tembok lebih tinggi jika dibandingkan dengan cicak gula maupun cicak kayu. Baik, kesimpulan dari hasil kami yaitu dinamika populasi cicak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor abiotik maupun biotik. Dari hasil pengamatan, yang paling berpengaruh terhadap dinamika populasi cicak yaitu ketersediaan sumber daya makanannya,
kompetisi interspesies, kondisi lingkungannya, dan cicak merupakan hewan nokturnal dan cenderung menyukai kondisi suhu yang hangat, sehingga pada saat pengamatan di suhu yang rendah kami lebih banyak menemukan spesies cicak dibandingkan dengan suhu tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa populasi cicak timur tinggi, cicak gula populasinya sedang, sedangkan cicak kayu populasinya rendah. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari pengamatan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.